Oke, sebentar. Datang nggak ya? Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Rica Armilita. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi. Nah, slide selanjutnya. Nah, materi yang akan saya bahas itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada penjelasan dari konsep water passing. Yang kedua itu peralatan yang digunakan untuk water passing. Yang ketiga prosedur pengukuran. Yang keempat itu contoh perhitungan water passing. Selanjutnya, jadi apa itu water passing? Jadi water passing itu adalah metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan tanah. Metode ini menggunakan alat water pass dan rambu ukur. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui ketinggian suatu titik terhadap titik acuan yang disebut benchmark. Nah, metode ini tuh sangat penting dalam proyek konstruksi agar ketinggian bangunan, jalan, atau saluran itu sesuai dengan perencanaannya. Nah, selanjutnya itu prinsip dasar. Jadi, eh, prinsip dasar water passing itu adalah membandingkan ketinggian suatu titik dengan titik acuan menggunakan garis bidik yang dibuat horizontal oleh alat. Nah, artinya alat itu harus benar-benar datar agar hasil pengukurannya itu tidak salah. Jika garis bidiknya sudah horizontal, maka selisih pembacaan pada rambu ukur menunjukkan perbedaan tinggi antar titik. Hal penting dalam prinsip ini yaitu menggunakan benchmark sebagai acuan, garis bidik harus horizontal, lalu mengukur beda tinggi antar titik. Nah, terus ada istilah utamanya ini, ada backside. Backside itu bacaan pada titik sebelumnya, sedangkan untuk foresight atau bisa disingkat FS itu pembacaan pada titik berikutnya. Lalu ada perhitungan elevasi titik. Selanjutnya itu ada beberapa alat yang digunakan dalam water passing. Contohnya yang pertama itu ada water pass atau dumpy level berfungsi untuk membuat garis bidik horizontal. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Lalu selanjutnya itu ada tripod yang berfungsi untuk sebagai penyangga alat agar stabil. Selanjutnya ada leveling rods atau rambu ukur yang digunakan untuk membaca tinggi atau mendapatkan nilai BS sama FS-nya. Terus theodolit itu digunakan untuk mengukur sudut jika diperlukan. Nah, alat tambahan lainnya ada seperti kompas untuk mengetahui arah, terus meteran untuk mengetahui jarak, dan payung untuk melindungi alat agar tidak terkena sinar panas matahari. Karena kalau terkena sinar matahari itu alatnya bisa nggak kelihatan gitu tulisan. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pengukuran water pass. Pada proses water passing ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan agar hasil pengukurannya itu akurat. Nah, tahap pertama itu menentukan benchmark. Nah,
Benchmark itu adalah titik acuan yang sudah diketahui atau ditentukan elevasinya. Jika tidak ada benchmark resmi, kita tuh bisa membuat sendiri dengan memilih titik yang stabil seperti batu atau beton. Kemudian diberi tanda yang jelas dan ditentukan elevasi awal, misalnya 100 meter. Tahap kedua adalah pemasangan alat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu dirikan tripod di lokasi yang strategis, pasang alat water pass, atur nivoo sampai gelembung di tengah, terus pastikan alat-alat itu benar-benar horizontal. Tahap ketiga, sebentar. Nah, tahap ketiga itu pembacaan belakang atau backside. Nah, langkah-langkahnya itu letakkan rambu ukurnya tepat di atas titik benchmark, arahkan teropongnya ke rambu, fokuskan sampai angka terlihat jelas, lalu catat angka yang ter, angka yang terbaca, terus fungsi dari pembacaan belakang itu untuk mencari tinggi alat atau HI. Lalu selanjutnya itu yang keempat itu ada pembacaan muka atau foresight. Nah, lang foresight itu adalah bacaan ke titik baru atau titik yang belum diketahui elevasinya. Nah, langkah-langkahnya bisa dilakukan dengan cara pindahkan rambu ke titik yang ingin diketahui tingginya, lalu bidik rambu dengan alat, terus catat hasil bacaannya. Nah, lanjut ke perhitungan beda tinggi. Nah, hmm, perbedaan beda tinggi itu adalah selisih ketinggian antara dua titik yang diperoleh dari hasil pembacaan rambu ukur untuk menggunakan alat water pass. Nah, rumus dasarnya itu delta H sama dengan BS kurangin FS. Nah, BS itu backside, pembacaan rambu pada titik awal atau acuan. FS foresight, pembacaan rambu pada titik tujuan. Nah, jika hasil delta H-nya itu positif, berarti titik tujuannya lebih tinggi dari titik awal. Kalau delta H-nya negatif, titik tujuannya lebih rendah daripada titik awal. Nah, langkah perhitungannya bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu pembacaan BS pada titik acuan BM atau BM, lakukan pembacaan foresight pada titik yang akan dicari. Yang ketiga, hitung beda tinggi dengan rumus delta H sama dengan BS dikurangin FS, lalu tentukan apakah terjadi kenaikan atau penurunan elevasi. Nah, yang ini contoh perhitungan water passing. Nah, contoh perhitungan water passing itu dibagi menjadi dua, ada perhitungan profil memanjang dan profil melintang. Yang pertama saya akan menjelaskan perhitungan profil memanjang. Nah, ini di contoh soalnya itu pada titik P0 ke P1, data yang didapat sesuai tabel di atas adalah sebagai berikut. Nah, diketahui BT1 itu BT1 belakang itu sama dengan 1,215 meter, yang kedua BT2 muka itu 1,1230 meter. Nah, rumusnya itu menggunakan delta H sama dengan BT muka dikurangin BT belakang. Nah, penyelesaiannya tinggal dikurangin delta H, delta H 1215 dikurangin 1230 sama dengan minus 0,015 meter. Nah, lalu selanjutnya ke perhitungan elevasinya atau hanya. Nah, diketahui elevasi awal kan 10 meter kan. Penyelesaiannya tinggal delta H 0,015 nanti hanya sama dengan elevasi awal ditambah delta H. Berarti tinggal H sama dengan 10 plus minus 0,015 sama dengan 4,985 meter. Selanjutnya ke perhitungan profil melintang. Nah, contohnya tuh pada titik PO terhadap titik-titik detailnya diketahui TGB-nya itu 1466 pada baca rambu, detail 2-nya 1549. Lalu penyelesaian delta H sama dengan TGB dikurangin BT detail
1466 dikurangin 1549 nanti ditemuin minus 0,0,0,0,83. Lalu pada titik PO terhadap titik detailnya diketahui elevasi awalnya 10 meter, lalu delta hanya min 0,083 meter. Lalu cara mencari hanya tinggal elevasi awal ditambah delta H 10 tambah min 0,083 sama dengan 4,917 gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan penerapan water passing. Kesimpulannya, water passing ini digunakan untuk menentukan beda tinggi elevasi suatu titik dengan menggunakan BS dan FS. Metode ini sangat penting dalam pekerjaan konstruksi untuk memastikan ketepatan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.